Halo semuanya, selamat datang di sesi ulasan materi kita. Buat kalian yang lagi ambis-ambisnya belajar, anggap aja sesi ini sebagai cheat sheet atau panduan pamungkas kalian. Hari ini, kita bakal membedah tuntas teori George Herbert Mead biar kalian benar-benar siap dan pede buat ngadepin ujian sosiologi nanti. Mead ini emang tokoh besar banget, dan kadang baca teorinya kerasa lumayan berat ya. Tapi tenang aja, kita bakal urai semuanya jadi jauh lebih gampang dipahami. Nah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bagi teorinya ke dalam 6 poin utama, mulai dari latar belakang G.H. Smith, pendekatan behaviorisme sosial, paradigma biososialnya, lalu kita bahas munculnya pikiran, konsep diri I dan me, dan terakhir, peran penting masyarakat. Gampang kan buat diingat? Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu latar belakang dari G.H. Mead. Tahu nggak sih, apa yang bikin pemikiran Mead ini unik? Dia itu sebenarnya punya latar belakang studi psikologi fisiologis waktu di Jerman. Kenapa ini krusial buat kalian catat? Karena pelatihan ilmiah tentang sistem saraf inilah yang ngasih dia lensa sains yang kuat banget buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan filsafat yang rumit soal manusia. Dan coba dengerin fakta menarik ini. Selama hidupnya, dia sama sekali nggak pernah nerbitin buku loh. Karyanya yang paling legendaris dan pasti jadi bahan ujian kalian, Mind, Self, and Society, itu justru dirangkum dan diterbitin sama murid-muridnya setelah dia meninggal di tahun 1934. Lanjut ke bagian kedua, kita bahas pendekatan behaviorisme sosial. Buat ujian nanti, tolong ingat baik-baik kontras yang satu ini karena ini penting banget. Di masa itu, ada tokoh bernama John B. Watson yang ngenalin behaviorisme radikal. Dia pada dasarnya nganggep manusia itu kayak tikus lab aja yang cuma bereaksi ditarik-tarik sama lingkungan, tanpa peduli sama yang namanya pikiran sadar. Nah, Mead nentang keras ide ini. Lewat behaviorisme sosialnya, Mead bilang Watson itu terlalu nyepelein manusia. Menurut Mead, kita nggak bisa gitu aja ngabaikan kesadaran reflektif dan konteks sosial yang jadi alasan kenapa kita ngelakuin suatu tindakan. Sekarang di bagian ketiga, kita lihat gimana paradigma biososial Mead dibentuk. Pendekatan Mead ini benar-benar brilian karena dia pakai cara multidimensi. Dia langsung ngegabungin 3 ilmu sekaligus, sosiologi, psikologi, dan biologi. Tujuannya apa? Buat ngejembatanin jurang pemisah antara sekedar dorongan biologis ala hewan dengan rasionalitas manusia yang super kompleks. Kalau kita urai strukturnya, itu dimulai dari lapisan yang paling bawah, yaitu biologi sosial. Terus naik ke behaviorisme sosial, sampai akhirnya berujung di lapisan psikologi sosial. Poin pentingnya di sini adalah organisme yang awalnya cuma seongkok fisik biologis bisa bertransformasi utuh jadi makhluk yang punya kesadaran lewat rentetan perilaku sosial. Hal ini ngebawa kita ke bagian keempat, yaitu munculnya pikiran atau mind. Coba deh kita jeda bentar buat mikirin pertanyaan ujian yang sangat klasik ini. Kalau kita sama-sama berasal dari makhluk biologis, apa sih yang sebenarnya bikin pikiran manusia itu beda jauh dari sekedar insting hewan? Jawaban singkatnya, bahasa. Perhatiin deh bedanya. Hewan itu cuma pakai gestur, semacam indikator aksi reaksi refleks aja. Kayak anjing yang saling gonggong pas mau berantem. Tapi manusia, kita punya lompatan evolusi yang namanya simbol signifikan. Ini adalah gestur vokal atau bahasa. Jadi kalau ada yang teriak api, dia secara sadar tahu apa arti teriakannya dan tujuannya apa. Sama persis kayak orang yang dengar teriakan itu. Kemampuan buat paham makna secara sadar inilah yang benar-benar ngebedain pikiran kita. Ini ada kutipan kunci yang wajib kalian ingat. Mead percaya banget kalau pikiran itu bukan cuma ngomongin otak fisik di dalam kepala kita. Pikiran itu adalah internalisasi dari proses sosial komunikasi kita sehari-hari. Singkatnya, percakapan sama orang-orang di luar sana yang akhirnya kita bawa masuk ke dalam diri kita sendiri. Nah, itulah yang ngebentuk pikiran kita. Lanjut ke bagian kelima, ini membawa kita ke konsepnya yang paling populer. Konsep diri, yaitu interaksi antara I dan me. Menurut Mead, konsep diri atau self itu nggak ujuk-ujuk muncul pas kita lahir. Semuanya berkembang lewat 2 tahap. Tahap pertama itu play stage atau tahap meniru, di mana kita cuma ngambil satu peran spesifik aja. Misalnya anak kecil yang lagi main pura-pura jadi dokter atau polisi. Nah, abis itu naik ke game stage atau tahap siap bertindak. Di sini kesadarannya udah jauh lebih kompleks. Bayangin aja main sepak bola ya, kalian nggak bisa cuma mikirin peran kalian sendiri sebagai penyerang. Biar gamenya jalan, kalian harus ngerti perannya kiper, back, dan gelandang sekaligus dalam satu waktu, jadi kalian ngambil peran semua pihak secara bersamaan. Disinilah kalian harus nyatet satu istilah penting, generalized other, atau orang lain yang digeneralisasi. Waktu seseorang ada di game stage tadi, dia mulai menyerap dan masukin sikap-sikap dari seluruh komunitas ke dalam dirinya. Proses inilah yang bikin kita bisa menginternalisasi norma-norma, aturan, dan nilai kolektif dari masyarakat luas. Dan ini dia kontras pamungkas buat ujian kalian. Mead ngebikin konsep diri ini jadi 2 bagian yang selalu berinteraksi.
me, dan I. Me itu ibarat suara masyarakat, hasil dari generalized other tadi. Isinya aturan dan norma sosial yang udah nempel di kepala kalian. Di sisi lain, I itu adalah diri kalian yang murni, yang ngasih respons kreatif, spontan, dan kadang nggak ketebak sama sekali terhadap aturan-aturan sosial tadi. Terakhir, bagian keenam, peran penting masyarakat atau society. Intinya, tanpa masyarakat, pikiran dan kepribadian itu nggak bakal pernah ada. Masyarakat itu adalah satu kesatuan organik yang kompleks banget, sebuah panggung nyata di mana semua simbol, bahasa, dan gestur yang kita pelajari tadi diuji dan dikasih makna. Jadi ingat ya, hubungan individu sama masyarakat itu jalan dua arah yang dinamis. Betul, masyarakat emang ngebentuk kita lewat sosok me di dalam diri kita. Tapi kita ini bukan robot yang nurut-nurut aja. Lewat kreativitas CI, kita bisa bertindak dan bahkan ngerombak masyarakat itu sendiri. Walaupun kalian ngelihat ada orang jenius yang kelihatannya super beda sendiri, pemikirannya itu tetap aja kebentuk dari bahan dasar yang dikondisikan sama masyarakat. Pola-pola sosial inilah yang ngehubungin pikiran dan tubuh kita. Sebagai penutup ulasan kita, saya mau ngasih pertanyaan yang lumayan provokatif nih buat kalian renungin, biar analisa ujian kalian makin tajam. Kalau I dan me ini terus-terusan berinteraksi di dalam kepala kita, seberapa besar sih keputusan yang kalian buat hari ini itu murni dari I kalian yang spontan? Dan seberapa besar keputusan itu sebenarnya cuma gema dari me, alias bentukan dari masyarakat? Pikirin deh. Semoga ulasan ini bikin kalian makin paham sama teorinya MID. Semangat terus belajarnya dan sukses besar buat ujian sosiologi kalian.